Waalaikumsalam, Pak. Nah, ya, pada minggu sebelumnya kita sudah melihat ya beberapa konsep-konsep pengawasan, gitu ya. Kemudian juga model pengendalian internal dan juga beberapa kerangka yang namanya pengawasan umum dan juga pengawasan khusus ya yang diterapkan pada lingkup audit keuangan negara. Ya. Nah sekarang kita melihat ya bagaimana uh, penulisan laporan hasil audit ya, terutama penulisan laporan hasil audit kinerja ya yang dilakukan oleh auditor negara pada umumnya ya. Terutama ini saya ambil contoh dari BPKP gitu ya. Jadi penulisan laporan hasil audit terutama hasil audit kinerja ya. Nah, kita ketahui bahwasanya yang namanya audit itu ada beberapa jenis begitu ya dalam konteks audit keuangan negara. Yang pertama itu adalah audit umum gitu ya atau disebut dengan general audit. Ya, itu adalah audit yang memberikan pendapat. Yang kedua itu adalah audit kinerja. Nah, jadi audit kinerja dalam hal ini adalah melihat kepatuhan terhadap aturan ya kepada juklak ya penunjuk pelaksana, kemudian kepatuhan terhadap SOP (Standar Operating Procedure), dan kemudian adalah audit investigatif. Nah, jadi ada 3 jenis audit ya yang kita kenal. Nah, sekarang bagaimana penyusunan laporan hasil auditnya? Nah, bicara penyusunan laporan hasil auditnya di sini ada pergeseran ya. Kita melihat di sini adanya pergeseran paradigma peran auditor internal gitu ya. Di mana peran dari auditor internal saat ini ya, skop tugasnya meliputi adalah melihat resiko manajemen ya. Kemudian juga melihat bentuk pengendalian dan juga melihat proses tata kelola. Nah, di sini adalah inti ya atau juga peranan utama yang namanya auditor internal gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak lepas gitu ya, tidak lepas yang dari yang namanya menjamin mutu ya, menjamin mutu baik pada sisi proses ya, kemudian juga baik sisi proses, fokus dan juga dampaknya ya. Jadi dampak dari yang dilakukan oleh yang auditor internal tersebut meliputi menjaga kualitas ya, menjamin kualitas dan juga menciptakan nilai organisasi dalam jangka panjang ya dari sisi katalis ya, peranan auditor itu dalam internal ya yang namanya katalis. Kalau kedudukannya sebagai konsultan, maka sifatnya adalah audit operasional, kemudian penggunaan sumber daya menjadi 3E yaitu efisien, efektif dan ekonomis gitu ya. Kemudian juga dalam jangka menengah. Sedangkan dalam jangka pendek, ya apabila dipandang peranan auditor itu hanya untuk melihat kepatuhan atau tidak patuh. Kepatuhan terhadap peraturan direksi, kepatuhan terhadap Permendagri, kepatuhan terhadap Perwalkot gitu kan, peraturan wali kota ya, dan juga melihat fokusnya pada penyimpangannya dan jangka pendek ya. Nah, ini kalau kita lihat peranan dari auditor internal. Nah, jadi di sini dalam audit kinerja itu cenderung dia melihat ya, melihat 3E. Ya, 3E dijunjung ya. Yaitu apa? Efisien, efektif dan ekonomis. Makanya nanti kesimpulannya selalu bahwasanya pelaksanaan pembangunan gedung tidak ekonomis gitu ya. Atau pembangunan pelaksanaan gedung tidak efisien. Ya, pembangunan gedung 2 tingkat untuk gedung SD tidak efektif, tidak ekonomis. Selalu ujungnya kesimpulannya 3E. Itulah yang namanya audit kinerja ya. Itu namanya audit kinerja. Jadi rekomendasinya cenderung 3E. Dan dalam audit ada beda di sini ya antara audit operasional dengan audit kinerja. Nah, di mana dari sisi tujuan ternyata gitu ya perbedaannya. Dari sisi objektif tujuannya. Nah, walaupun sama-sama menggunakan sumber daya ya dan juga operasi dan juga menghasilkan kinerja. Jadi dari titik yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama ya, hanya melihat faktor 3E. Ya, tujuannya itu ya 3E. Efisien, efektif
ekonomis, gitu ya. Apakah prosedur untuk meningkatkan memantau 3E, ya SPI yang sudah ada, gitu ya, sudah memadai? Ya, apakah perbaikan sudah dapat dilakukan? Nah, itulah esensi tujuannya, gitu ya. Ya, memang tujuannya adalah 3E. Ya, kemudian dalam konsep 3E di sini itu nantinya akan menciptakan nilai, ya, yang namanya nilai rantai nilai dari uang, ya. Rantai nilai dari uang berupa itu tadi, ya. Kalau sudah suatu kegiatan yang dalam hal ini mengorbankan uang, ya, itu yang disebut dengan input primer, ya. Kemudian juga akan menghasilkan output keluaran dan juga mendapatkan outcome, ya. Maka yang dikatakan dengan input primer itulah yang namanya ekonomis. Ya, pelaksanaan pekerjaan itu sudah dilakukan secara ekonomis. Ekonomis itu operational variable-nya adalah cost dibagi input, ya. Cost dibagi input. Sedangkan efisien itu adalah input dibagi output, kebalikannya. Nah, apa ya? Input dibagi dengan output. Itu yang dikatakan dengan spending well, ya, pengeluarannya sudah bagus, ya, atau semuanya sudah benar. Itu namanya efisien. Kalau dia efektif, ya, kalau dia efektif adalah outcome dibagi dengan output. Ya, artinya pengeluarannya sudah, tata kelolanya sudah baik. Itulah namanya efisien atau disebut dengan wisely, gitu ya, atau do the right thing, ya, do the right thing, sudah melakukannya dengan baik. Nah, jadi di sini udah jelas ya bedanya. Yang konsep 3E itu di mana letak bedanya? Ekonomis itu adalah cost dibagi dengan input, efisien itu adalah input dengan output, efektif itu adalah outcome dengan output. Ya, jadi kalau katanya audit kinerja itu, gitu ya, misalkan bagaimana kinerja pembangunan lampu pocong, gitu kan? Medan lagi lagi viral, gitu kan? Nah, kalau dihitung itu, auditor akan menggunakan audit yang namanya audit kinerja, gitu ya. Pendekatan audit kinerja untuk mengevaluasi pembangunan lampu pocong misalnya. Apakah lampu pocong itu sudah dilaksanakan secara ekonomis? Ya, apakah lampu pocong itu sudah dilakukan secara efisien? Ya kan? Apakah lampu pocong itu sudah dilakukan secara efektif? Nah, kalau dibandingkan cost-nya 25M, ya kan? 25M sudah ekonomis kah? Sementara inputnya itu adalah hanya 20M, berarti tidak ekonomis, gitu ya. Cost-nya 21M tetapi realisasinya hanya 15M. Berarti tidak ekonomis. Tidak efisien. Ya, misalnya inputnya itu adalah 25M, ya kan? Outputnya hanya 17M. Berarti tidak efisien, gitu ya. Begitu juga tidak efektif. Ya, tidak efektifnya di mana? Outcome-nya apa? Outcome-nya lampunya tidak hidup. Ya kan? Sementara outputnya lampu, gitu kan? Ya, lampunya tidak hidup, artinya belum dicat, masih masih dalam bentuk semen. Berarti pekerjaannya tidak efektif. Nah, ini yang dikatakan dengan konsep ekonomik, efisien, dan juga efektif, ya. Dan ini dituangkan dalam laporan pengawasan internal. Nah, jadi di situ dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal. Dari hasil pengawasannya bagaimana? Ya, dari hasil pengawasannya hanya siap 50%, gitu kan? Hasil pengawasannya. Lalu dikomunikasikan kepada kontraktor, pihak yang berkepentingan. Ternyata pihak yang berkepentingannya tidak gitu ya, menyerah, sudah menyerah, tidak bisa lagi membangun, tidak bisa lagi melanjutkan, gitu ya. Nah, sehingga dikatakan dengan kinerjanya rendah, ya, kinerjanya tidak tercapai, tata kelolanya tidak bagus, gitu ya. Dan inilah yang namanya esensi praktik komunikasi audit, gitu ya. Jadi harus dilakukan komunikasi lisan, ya, dengan auditi pada saat audit, ya. Jadi di sini adalah dilakukan surat menyurat, ya, ditanyakan kepada kontraktor, kemudian ditanyakan secara lisan, ya, atau juga dengan exit meeting, ya. Jadi pendekatan komunikasi ada dua, ya, yaitu pendekatan entry meeting dengan pendekatan exit meeting. Nah, ini, ya.
dan dituangkan di dalam namanya LHA, laporan hasil audit. Tentu saja sini adalah auditor internal ya, masih ya. Nah, jadi di sini dibundelkan ya, dibundelkan menjadi laporan hasil audit bahwasanya komunikasi formal tertulis dengan auditi dan juga dengan pihak yang berwenang. Di mana pekerjaan itu misalnya harusnya siap 31 Desember, tetapi sampai dengan tanggal 12 Mei belum siap gitu ya, sehingga apa ya, ada wan prestasi ya atas kontrak. Nah, di sini penting ya, penting adanya komunikasi dengan auditi. Yang penting dalam komunikasi dengan auditi itu adalah mengklarifikasi kesimpulan dan temuan. Ya, ternyata mereka mengakui, ya ternyata mereka sepakat gitu ya, bahwasanya itu tidak, gitu ya. Nah, memang benar adanya misalnya. Dan juga memperoleh tanggapan auditi. Nah, jadi di sini komunikasi itu meliputi 4 hal ini ya. Mengklarifikasi kesimpulan, memperoleh tanggapan, kemudian memperoleh komitmen tindak lanjut TL, dan juga memperoleh catatan atas pemeriksaan dari auditi. Nah, jadi di sini komunikasi itu ya, komunikasi atas hasil audit selalu dikonfrontir ya dengan auditi ya, dengan yang pihak-pihak yang diaudit ya. Jadi sehingga yang penting TL temuan lapangan hasil auditnya dapat dijalankan ya. Dan kemudian untuk standar pelaporan ya, audit kinerja APIP di sini, inspektorat, yaitu kewajiban membuat laporan. Nah, udah pasti ya. Jadi harus dibuat auditor sesuai dengan standar dan juga mudah diakses. Kemudian cara dan saat pelaporan ya tertulis ya. Kesempatan pertama setelah audit berakhirnya pelaksanaan audit. Jadi informasi untuk keputusan tadi ya dianggap harus cepat ya. Karena kalau tidak cepat maka keputusannya udah usang ya, basi gitu ya. Nah, sehingga harus cepat. Dan esensi dari audit kinerja itu adalah kepercayaan publik ya. Ya, jadi pertanyaan ke masyarakat kepada wali kota ya, wali kota menjawab gitu ya. Dan juga stewardship bagi manajemen ya, alat pertanggungjawaban ya, stewardship. Ya, kemudian standar nomor 4 audit kinerja itu adalah bentuk dan isi. Jadi bentuk dan isi itu diharapkan dapat dimengerti ya, kemudian ada komponen babnya ya yang memuat antara lain dasar melakukan audit, identifikasi audit, tujuan dan sasaran, lingkup dan metodologi audit, pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit, kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi, dan juga pernyataan adanya keterbatasan ya, dalam audit. Jika hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi tanggapan dari pejabat audit yang bertanggung jawab. Laporan informasi rahasia apabila ada ya. Nah, jadi sini standar pelaporan audit kinerja meliputi 3, yaitu standar nomor 4000, yaitu buat laporan, kemudian standar 4100 cara dan saat pelaporan, ya kemudian standar 4200 yaitu berupa standar bentuk ya dan juga standar isi gitu ya. Isinya adalah ini ya, sudah melakukan audit, mengidentifikasi tujuan, lingkup, metodologi ya dan juga pernyataan. Nah, ya, kemudian standar 4200 yaitu kelemahan SPI. Nah, jadi kelemahan SPI di sini diungkapkan. Jadi secara yang signifikan yang dilaporkan, yang tidak signifikan masuk manajemen letter ya, surat rekomendasi manajemen. Ya, standar nomor 4200 atas ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatuhan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan internal aparatur pengendalian intern pemerintah, kadang tanpa menunggu audit selesai ya, sehingga dapat menggunakan konsultan hukum ya. Nah, jadi esensi dari apa ya dalam penyampaian hasil audit yaitu ya menyelaraskan dengan tujuan ya. Kemudian resiko adanya fraud ya, kemudian bentuk pengendaliannya ya dan juga residual risk gitu ya. Resiko yang tidak terdeteksi gitu ya.
Dan terkait dengan kualitas laporan, itu variabelnya adalah laporan itu harus tepat waktu. Artinya kalau di yang namanya audit kinerja itu seminggu, 1 bulan, ya kan? Jangan lewat, jangan sampai 6 bulan. Karena kalau sudah 6 bulan, gitu kan, maka dianggap tidak tepat waktu. Ya. Kemudian harus lengkap. Lengkap itu pengertiannya adalah memberi pemahaman yang benar dalam perspektif signifikansi ke dalam temuan. Ya. Kemudian akurat. Akurat adalah agar diyakini didukung bukti, rekomendasi, dan juga dokumentasi prosedur audit dengan kendala mutu yang memadai. Ya. Dan objektif, ya, objektif itu isinya adalah tidak memihak, ya. Jadi sesuai dengan fakta, tidak melebih-lebihkan dan juga menekankan pada perbaikan. Nah, inilah yang dikatakan dengan standar dari kualitas audit, ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan sampai di sini, silakan. Ya, silakan. Ya, cukup jelas ya. Ya, baik. Berikutnya. Nah, kualitas laporan lainnya adalah ditentukan oleh variabel meyakinkan. Ya. Jadi yang namanya laporan hasil audit kinerja itu harus meyakinkan si pembacanya. Meyakinkan dalam pengertiannya adalah adanya temuan, ya kan? Temuannya valid. Kemudian adanya rekomendasi, rekomendasinya valid. Adanya kesimpulan, ya, adanya uh, pernyataan yang logis, ya, sesuai dengan sasaran audit. Itu artinya dimensi kualitas audit meyakinkan, ya. Kemudian dimensi audit kualitas laporan itu adalah jelas, ya, yaitu pengertiannya agar mudah dibaca, ya, dipahami dengan bahasa sederhana, nah, dibuat ringkasan dan juga format laporan. Kemudian juga ringkas, ya, menyampaikan pesan dan pendukung, ya, di mana di sini pesannya itu berupa, ya, sesuai dengan permintaan, ya, sehingga didapatkanlah pengetahuan orang yang membacanya dan mendapatkan apa yang diinginkan oleh si pembaca, ya. Nah, ini namanya standar kualitas laporannya. Jadi standar kualitas laporan meliputi standar tepat waktu, ya, standar lengkap, ya, standar akurat, standar objektif, gitu ya, standar meyakinkan, ya, standar kualitas laporannya harus jelas, kemudian juga ringkas, ya. Jadi ada 7, ya. Terkait dengan tanggapan audit, gitu ya, harus meminta tanggapan auditi. Tanggapan tidak harus ditanggapi oleh auditor, ya. Terkait dengan validitas temuan dan rekomendasi, ya, agar seimbang dan juga mengapresiasi, ya, seluruh catatan audit, ya, secara menyeluruh. Nah, jadi di sini dengan kata lain itu laporan audit itu menganut banyak komponen di dalamnya seperti gambar ini, ya. Jadi seperti gambar itu, ya, harus ini, harus ini, harus ini. Nah, semuanya harus dipenuhi, ya, dari gambar apa ini, ya, apakah dia kuda, apakah kendaraan yang lain. Nah, semua atributnya harus terpenuhi. Itu yang bisa disamakan, ya, dengan laporan hasil audit dengan seorang koboi, ya, koboi yang naik naik kuda tadi, ya, naik kuda dan atau juga bisa naik mobil, ya. Nah, ini. Ya, kemudian kalau sudah dibuat laporannya, lanjutnya diapain? Laporan audit. Standarnya adalah standar 4500, yaitu penerbitan dan distribusi. Nah, jadi harus diterbitkan, harus didistribusi, jangan disimpan di dalam lemari, gitu ya. Jangan difilekan aja, tapi harus didistribusikan. Jadi didistribusikan tepat waktu, gitu ya, kepada yang berhak, ketua DPRD, ya, kepada apa, ya, eh, kepada wali kota dan sebagainya, ya, dan juga menjaga kerahasiaan. Jika audit dihentikan, maka auditor wajib menyampaikan alasannya dan ikhtisar hasil auditnya. Jadi ini sebagai bentuk akuntabilitas dan juga hati-hati dengan resiko litigasi, gitu ya, adanya tuntutan hukumnya.
Nah, kira-kira inilah ya bentuk surat laporan hasil audit kinerja ya, LHAKA, dalam bentuk surat ya. Jadi isinya nomor surat, lampiran, hal gitu ya. Kepada yang terhormat, kepada siapa? Yaitu kepada wali kota ya, para pembacanya ya. Ada paragraf pembuka. Jadi dasar melakukan audit, identifikasi auditi, tujuan, sasaran, lingkup, metodologi, pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit, dan kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi pernyataan adanya keterbatasan dalam audit ya. Kemudian di paragraf kedua ada paragraf isi ya. Jadi hasil auditnya berupa kesimpulan, temuan, rekomendasi, tanggapan dari pejabat audit yang bertanggung jawab. Jadi pelaporan informasi rahasia apabila ada ya, dan juga paragraf penutup. Lalu ditandatangani oleh auditor senior gitu ya. Jadi sini ada jabatan penanggung jawab audit, nama dan NIP, lantas tembusannya kemana. Dan ini bentuk sistematikanya. Jadi kalau itu adalah suratnya, ini laporannya. Jadi laporannya cukup 2 bab aja. Ya, 2 bab. Ada sampul, ada halaman pengantar, ya ada daftar isi, kemudian ada ringkasannya, eksekutif summary-nya, kemudian bagian 2 adanya uraian hasil audit, ya kemudian bab 1-nya pendahuluan ya. Jadi ada informasi umum audit ya, ada informasi umum mengenai audit, ada organisasi dan manajemen, ya kegiatan auditi, target, realisasi dan hambatan, kemudian sistem pengendalian manajemen dan informasi lainnya ya. Itu di bab 1 ya. Di bab 2 isinya uraian, ya uraian hasil audit berupa simpulan dan temuan hasil audit dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan ya, dan juga lampiran. Dan ringkasan hasil audit itu harus padat ya. Harus padat dari hasil audit itu. Dan simpulan dari hasil audit memenuhi 3 aspek, yaitu aspek efisien, efektif, dan ekonomis. Kemudian mengandung unsur ketaatan. Ketaatan terhadap peraturan, ketaatan terhadap Kepres, ketaatan terhadap peraturan direksi, ketaatan terhadap peraturan manajemen gitu ya, direktur ya, dan kemudian SPI ya. Kemudian adanya ringkasan temuan ya, ringkasan rekomendasi dan juga tanggapan audit ya. Nah, dalam membuat kesimpulan ya dan temuan hasil audit itu sajikan simpulan mengenai aspek 3E ya. Nah, itu ya, dan ketaatan serta SPI ya dalam perspektif seimbang ya. Jika mungkin ada rating atau juga grading ya. Temuan beratribut lengkap dan valid didukung bukti telah diklarifikasi gitu ya. Dengan auditi disusun berdasarkan urgensi, signifikansi ya. Signifikansi dari masalah. Dan juga rekomendasinya harus jelas ya, kepada siapa direkom. Ya, kemudian melakukan apa ya. Dan dapat dijalankan dalam bentuk audit gitu ya. Jadi ada bukti audit kegiatan ya, dan juga catatan atas pemeriksaan ya, BAKTL dan CAP. Dan sebelum penerbitan laporan perlu diapresiasi. Dan inilah ya catatan yang perlu kita sampaikan sini ya, dari apa ya, filosofi Cina ya, bahwasanya melihat sekali lebih baik ya daripada mendengar ratusan sekali. Nah, jadi pentingnya melihat dibanding mendengar. Kemudian mempraktikkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali gitu ya. Jadi mempraktikkan itu lebih baik daripada melihat. Nah, itu esensinya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Terkait dengan laporan hasil audit. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Soraya Pak, izin bertanya tentang karena tadi Bapak mencontohkan tentang yang lampu pocong gitu kan Pak. Apakah seorang auditor kan bisa melakukan pendampingan gitu Pak sebelum proyeknya selesai. Jadi kan proyeknya selesai dulu baru diaudit, ternyata ada miss yang tadinya 25M misal jadi cuma 20M aja. Maksudnya kan dari awal bisa dilakukan pendampingan baik dari auditor maupun dari kejaksaan kan Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tentang standar
standar pelaporan audit kinerja APIP yang nomor 4.500 tentang menjaga kerahasiaan laporan audit. Kan kita kan sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apakah itu tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, Pak? Karena ada yang menjaga rahasia laporan. Seharusnya kan auditor, apalagi seperti yang kita auditor internal, eksternal maupun BPK kan juga harus ada yang dilaporkan gitu, Pak. Karena sudah ada undang-undang untuk keterbukaan informasi publik. Baik, Pak, itu saja. Terima kasih. Ya, ya. Jadi terkait hal itu, yang pertama saya mencoba menjelaskan ya bahwasannya sebelum ya dari misalnya contoh lah tadi ya terkait dengan lampu pocong dari anggaran 25 M ya cair 21 M gitu ya. Dan itu dicairkan ya sesuai dengan apa ya Kepres pengadaan barang dan jasa gitu ya. Jadi memang waktu kegiatan itu dilakukan gitu ya, itu memang terjadi perpindahan apa ya pergantian OPD berapa kali gitu ya. Nah, jadi di sini ada kelemahan juga dari OPD gitu ya, organisasi peringkat daerahnya. Yang pertama itu adanya itu pertama kan dikelola oleh Dinas Pertamanan Dinas Pertamanan gitu ya. Jadi harusnya mereka di situ. Jadi Dinas Pertamanan ini kan punya pejabat pembuat komitmen PPK gitu ya. Nah, jadi PPK itulah sebenarnya yang membereskan ya atau juga mengawasi layak cair sisanya atau tidak gitu ya, pencairan berikutnya gitu ya. Nah, kemudian pada tanggal apa? Pada tanggal 22 Desember gitu ya, itu ada penggabungan OPD gitu ya. Dari Dinas Pertamanan ya, dari Dinas Pertamanan gabung kepada Dinas apa ya? Kalau nggak salah saya eh, dinas apa itu? Dia ke PU jadinya, Pak. Nah, ke PU ya kan. Nah, jadi gabung lagi ke PU. Jadi udah dua ini PPK, kan gitu ya. PPK mana yang bertanggung jawab pasca penggabungan? Nah, ini juga dipertanyakan, gitu ya. Lantas bukan hanya PU saja, gitu kan. Gabung lagi diawasi lagi oleh PD Pembangunan, BUMD-nya. Nah, itu ya. Jadi pasca penggabungan dengan kata lain, itu udah diserahkan. Mereka ya karena PPK-nya udah belum ditunjuk, belum ada SK kan gitu kan. Maka dipindahkan lah ya pekerjaan itu ke Dinas PD Pembangunan gitu kan. Nah, PD Pembangunan juga luput gitu ya. Dana bukan mereka yang apa gitu ya, yang kirim, tapi mereka melaksanakan gitu kan. Nah, jadi ada 3 kali perpindahan gitu ya. Jadi di sini kalau menurut saya gitu kan, itu tanggung jawabnya berpindah dan tanggung jawabnya berpindah masing-masing ya lepas tangan akhirnya. Yang satu sisi kami udah digabungkan ya kenapa harus bertanggung jawab. Kemudian yang satu lagi kami sudah awasi tapi bukan kami yang melakukan pertanggungjawaban dananya seperti itu ya. Ya akhirnya kontraktor sendiri pun juga nggak jelas di sini ya hentikan. Ya, jadi dalam sudut dihentikan itu ya sudut pandangnya adalah one prestasi kontrak ya. Jadi kalau sudah one prestasi kontrak maka pekerjaan udah siap dan di dalam Kepres juga gitu ya. Itu sebenarnya terlambat nggak apa-apa. Tapi kan ada masanya gitu kan. Terlambat itu dengan catatan denda gitu kan. 1% per mil dan itu juga maksimal 3 bulan. Nah, dan itu 3 bulan. Nah, sementara ini dananya saya kira udah ada bangku semennya, sudah ada apanya ya kan, sudah ada batakonya dipasang gitu kan, udah habis dananya itu. Menurut saya gitu kan. Ya sehingga tidak jelas lagi kepada siapa ini yang bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, gitu ya. Jadi penanggung jawab sepenuhnya ini ya kalau di hierarki kan wali kota ya, tetapi secara operasional kan OPD yang terkait. Sementara OPD yang terkait itu sudah digabungkan dan juga sudah adanya peralihan sehingga terbengkalailah itu. Nah itu saya kira gitu ya penyebab gitu ya penyebab tidak berjalannya ya verifikasi dan juga penanggung jawab dari kegiatan tersebut. PPK-nya nggak jelas, sudah hilang. Satu. Jadi udah bisa kita interpretasikan sendirilah ya siapa yang bertanggung jawab kalau udah seperti itu kan.
Nah, itu udah bisa tahu lah kita. Kemudian juga terkait dengan kerahasiaan, gitu ya. Nah, ini udah artinya ini kan urusan internal ini, belum bisa diserahkan ke kejaksaan, BPK gitu kan. Jadi kejaksaan BPK kapan? Ya ketika hasil pemeriksaan internal, APIP sudah dapat temuan, sudah dapat rekomendasi, maka dilanjutkan, gitu kan? Dilanjutkan kepada aparat pengawas yang lainnya. Jadi bola berikutnya adalah dalam pengembaliannya dilakukan oleh aparat pengawas lainnya, kejaksaan, polisi, gitu kan, atau juga BPK begitu. Nah, jadi itu memang urusan internal ini sudah rahasia kan, jadi diekspos ya, sehingga laporan internal ini merupakan apa gitu ya, masih urusan Pemko ya menurut saya. Nah itu sekilas ya mengenai apa itu ya, pelaksanaan audit kinerja ya dalam lingkup pemeriksaan. Itu adalah esensinya adalah pemeriksaan 3E ya. Nah ini kesimpulannya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak ya, tapi kita bisa meringkas sedikit ya dari materinya ini. Itu saya kira. Pak, izin Pak menambah Ya, Pak, silakan. yang terkait lampu pocong Pak, itu yang apa di dinas pertamanannya Pak, walaupun dia sudah bergabung. Ya, Karena kan saya sendiri kan dari Inspektorat Pemko Medan Pak. sudah ya. Oh ya, silakan Bu. Iya, jadi itu udah dilakukan audit. Sekarang udah ke BPK lagi mau ngapakan mau menghitung kembali kan. Ya, Tapi itu tetap di dinas pertamanannya Pak. yang pertama kalinya ya. Iya Pak, karena di orang itu penganggarannya kan Pak. Ya, penganggarannya dan dia merealisasikan Iya, pembayaran. dan realisasinya yang sampai Ya, 21 M kan Pak. ya mereka yang bertanggung jawab ya. Dan iya Pak, dan dengar-dengar dari ini kemarin itu kalau nggak salah nanti mungkin dibongkar katanya ya Pak ya. Ya, udah pasti. Karena kita juga kan masih iya masih belum ini kan Pak, Ya, masih menunggu dari BPK juga kan. ya karena kan dana apanya kan kesimpulannya 21 miliar harus dikembalikan. Nah, sehingga dianggap Iya Pak, pekerjaannya tidak ada gitu kan. Jadi kalau pekerjaannya tidak ada ya iya nol dia Pak. apa yang sudah dipasang nol gitu kan. Ya sebelum Iya ya Pak, kalau mau dibiarkan pun tidak masalah, tapi nanti dihancurkan gitu kan. Nah, sebelum itu diganti iya atau Pak. dihancurkan ya maka dibongkar gitu ya, bongkar sendiri oleh mereka gitu. Nah itu Iya, baru terkait yang ini Pak, yang eh, keterbukaan terhadap publik itu, ya. ini juga Pak, karena dulu kan laporan BPK di up itu ya Pak, Kak, Ya, diapakan kan dimasukkan Pak. Ternyata banyak yang menyalahgunakan Pak. Jadi ya, banyak yang ini pihak-pihak terkait yang mengapakan mau memeras SKPD. Jadi ya kasihan juga betul, kan Pak. betul, Iya, jadi itulah kemarin jadi diapakan gitu. Jadi ya, nggak semua dipublikasikan Pak. ya memang itu. Jadi BPK juga hanya menyampaikan yang namanya ikhtisar gitu kan. Jadi ikhtisar hasil pemeriksaan di Pemko Medan dapatnya ini, ya kan di Iya apa Pak. di Sidikalang ini, Sidikalang. Jadi nggak sampai laporannya diisi. Jadi hanya ikhtisar hasil pemeriksaannya ya LH. Ya, banyak yang menyalahgunakan itu Pak kemarin Pak. Ya betul Bu. Jadi di Indonesia itulah tadi ya banyak kepentingan, gitu kan, banyak yang memanfaatkan ya sehingga nantinya bisa disalahgunakan oleh orang. Ya. Jadi memang sudah tepat lah. Jadi hanya keterbukaan keterbukaan dilakukan, gitu, tetapi yang disampaikan hanya resumenya, ikhtisarnya. Nah itu yang ada sekarang pada saat ini ya. Kalau kita lihat yang mau meneliti terkait dengan hasil dengan pemeriksaan ya silakan buka situs BPK gitu ya. Dapat di situ ikhtisar hasil pemeriksaannya. Berapa pelanggaran terhadap pengendalian internal kebijakan akuntansi di Pemko Simalungun, Pemkap Simalungun misalnya. Ada 2, ada 3 gitu ya. Tapi kita nggak tahu 3 itu apa. Dia hanya sebutkan 3 gitu kan. Nah, itu yang terkait dengan informasi keterbukaan publik ya nggak bisa sepenuhnya juga dilakukan ya, pada saat ini karena negara Indonesia juga masih masa apa ya transisi saya kira untuk keterbukaan. Gitu. Karena bisa diuangkan itu Pak. Banyak yang melakukan itu udah 2010 pun gitu Bu ya, udah banyak itu yang memeras akhirnya.
Kayak Ya, LSM ya kan Pak, ya Kak. Nah, sangat disayangkan itu. iya, nanti dikasih aja ini ada tuh mau takut itu Pak. Memang Ya, kalau mungkin kan diekspos salah gitu juga kan. SKPD-nya. Nah, tapi kalau udah dapat laporan BPK-nya, mau juga diekspos wartawan, lalu wartawan apa ya, membuat berita. Ya kasihan akhirnya SKPD-nya. Orangnya juga malu. Masuk Google lagi kan. Ya, silakan lagi. Nah, ya, baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita di sore hari ini terkait dengan yang namanya laporan hasil audit kinerja ya. Audit kinerja ya, artinya di sini audit kinerja yang berorientasi pada konsep 3E ya. Baik, itu saja ya saya kira. Selamat sore, salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima Boleh. kasih, Terima kasih Pak. Pak. Sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan ya.